mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Satu pertanyaan, apakah konten yang ditayangkan di Trans TV itu berbahaya bagi umat? Itu pertanyaannya. Al-i'timadu 'alan nafsi. Kita harus bisa mandiri. Pesantren tidak boleh membebani biaya pada para santrinya. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Budiwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mulai viral, yaitu tentang tagar boykot Trans 7. Ada apa dengan Trans 7? Kenapa kemudian muncul ada tagar boykot Trans 7? Media nasional tiba-tiba saja ada tagar boykot TV nasional ini dengan segala macam platform media sosialnya, entah itu YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sedulur TV Al-Waha, ini lagi disemarakan bagaimana supaya Trans 7 itu diblokir. Nah, sedulur TV Al-Waha, apa yang terjadi sesungguhnya? Kita simak terlebih dahulu statement dari alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut, dan secara khusus kepada para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. Dan kemudian sedulur TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh alumni atau aliansi pecinta lah, katakanlah santri-santri, alumni semuanya, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo, yang karena ternyata di situ ada gambar kegiatan atau aktivitas pesantren Lirboyo. Dari mana kemudian muncul ada somasi semacam ini dari aliansi teman-teman atau sedulur-sedulur Pondok Pesantren Lirboyo? Kita lihat terlebih dahulu tayangan, potongan tayangan dari Trans 7. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop.
Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Nah, dulu TV Al-Waha itu tadi adalah apa yang disuarakan oleh media nasional Trans TV atau Trans 7, di mana mengatakan tentang ada kiai yang pantas saja kiai hari ini semakin hari semakin kaya raya, mobilnya mewah, sarungnya mahal, sarung harganya sampai jutaan kayak begitu. Saya sendiri belum pernah nih pakai sarung yang harganya 1 juta, nggak pernah, karena rasanya mungkin sama saja lah, sarungnya bolong. Sarungnya bolong, kalau rapat nggak bisa untuk pakai sholat. Nah, dulu TV Al-Waha, sebelum kita membahas bagaimana apakah perlu, apakah harus Trans TV itu diboikot hanya karena menayangkan sebuah argumen tentang hal tersebut yang saya kira sekilas biasa-biasa saja bagi saya. Kenapa harus baper dan langsung memboikot Trans TV, Trans 7? Ini sebelum kita bahas lebih lanjut dulu TV Al-Waha, kita tengok dulu sebentar cuplikan film yang bagi kalangan santri itu sangat luar biasa. Bagi kalangan saya, bagi saya sendiri, itu film yang sangat sangat inspiratif sekali, sangat luar biasa bagaimana film ini memberikan kekuatan perjuangan Nahdlatul Ulama. Siapa lagi kalau bukan film tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau simbah pendiri Nahdlatul Ulama. Ini dia cuplikannya, sebentar saja dulu TV Al-Waha. Apa jenenge, Mit? Nur. Cukup, Nak. Sampun, Pak. Kalau kurang ngomong, saya kan orang kaya. Iya, toh, Le? Oke, Pak. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Ya, Mit. Ya. Berikutnya. Aduh, maaf, Dek. Kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Waduh, Pak. Ya nggak bisa. Kalau anak Bapak nyantri di sini, mangan apa, Pak? Mangan apa? Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik maha pemberi rezeki. Nggih. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, hatur seh. Ya. Antar adik ini ke pondok ya. Oh, nggih, Yai. Bapak. Al-i'timadu 'alan nafsi. Kita harus bisa mandiri. Pesantren tidak boleh membebani biaya pada para santrinya. Sekarang, Kulo baru paham, Yai. Mengapa Yai bertani dan berdagang. Tapi, kenapa Yai turun tangan sendiri memanen sawah Yai? Yai kan bisa saja menyuruh Kulo atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sawah. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Dengan begitu, kita bisa menghargai nasi yang kita makan. Nah, sedulur TV Al-Waha, itulah potongan film dari Mbah Hasyim Asy'ari yang berjudul Sang Kiai, di mana Mbah Hasyim Asy'ari
wallahu a'lam bishawab, ini kita perlu tanyakan kepada penulis skenario film tersebut gitu ya. Apakah benar Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan hal semacam itu, kan begitu. Tapi yang pasti sebuah film dokumenter semacam film Sang Kiai Mbah Hasyim Asy'ari ini tidak dibuat asal-asalan. Tentu penulis skenarionya, pembuat filmnya, sutradaranya telah berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga pihak Mbah Hasyim Asy'ari. Tentunya apa-apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan karangan skenario saja, bukan karangan penulis skenario, tetapi justru sudah ada dasar-dasarnya di mana apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari memang sudah tercatat secara rapi. Nah, salah satunya adalah ketika beliau mengatakan bahwa pesantren tidak boleh membebani iuran apapun terhadap para santrinya. Kita harus mandiri. Ini satu catatannya. Dan saya rasa kebanyakan orang nonton film Sang Kiai ini yang dilihat adalah bagaimana perjuangannya, bagaimana tembak-tembakannya, bagaimana kan gitu. Awal filmnya nggak kurang diperhatikan bagaimana statement Mbah Hasyim Asy'ari tentang santri yang mondok, yang satunya tadi merasa kaya raya, saya kaya raya, kalau kurang ngomong. Terus yang satunya lagi ada perbedaan, saya nggak punya apa-apa. Kemudian ditolak oleh santrinya. Begitu santrinya nolak, Mbah Hasyim langsung memberikan ultimatum kepada santrinya ini bahwa rezeki itu minallah. Nggak masalah si santri nggak punya apa-apa, mondok di situ juga nggak apa-apa, kan gitu. Nah, sedulur TV Al-Waha, terkait dengan adanya hal ini, di mana tayangan Trans 7 itu mengatakan Kiai menjadi kaya raya karena orang-orang atau santrinya atau wali santrinya berbondong-bondong memberikan angpau atau amplop berisi uang. Ini digambarkan, tadi sudah ada tayangannya, dan itu adalah tayangan dari salah satu aktivitas Pondok Pesantren Lirboyo, sehingga wajar ke Pondok Pesantren Lirboyo kemudian marah karena mungkin merasa direndahkan. Tapi kalau kita boleh jujur, sebuah kritikan itu bukan membuat kita semuanya akan menjadi rendah. Ketika kita dikritik, itu bukan menjadikan diri kita rendah. Dan apabila kritikan itu dari luar memang mungkin menyakitkan. Satu catatan perlu kita pahami, bahwa dunia medsos itu adalah dunia penuh baper. Apabila, dengan catatan, apabila kita memasukkan apa yang ada di media sosial, entah itu di media elektronik apapun, langsung ke hati kita. Tetapi kalau kita biarkan saja dari HP, biarkan aja dari HP, jangan sampai masuk ke hati kita. Kalau sudah masuk ke hati dan pikiran kita, maka kita akan baper, kebawa perasaan, kemudian emosi, kemudian menyalahkan siapapun yang memberikan komentar atau konten-konten yang sifatnya menyinggung dirinya. Akhirnya jadilah masalah ya seperti ini, diantaranya adalah masalah boykot Trans 7. Saya berpikir, haruskah kita memboikot Trans 7 hanya karena Trans 7 memberikan ulasan sedikit bahwa Kiai menjadi kaya raya karena dikasih amplop oleh muhibbinnya, oleh pecintanya, oleh santri-santrinya, oleh wali santrinya. Apakah hanya karena itu kemudian kita memboikot orang yang memberikan kritikan? Kalau boleh kita jujur, dan kalau boleh saya jujur, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai warga pesantren, akan lebih baik kalau pihak pesantren sendiri, kalangan pesantren sendiri yang mengkritik. Kita sudah lihat tadi, ya, mudah-mudahan apa yang ada di dalam film Sang Kiai itu, beliau memang betul bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu memberikan statement bahwa pesantren tidak boleh membebani biaya kepada santri-santrinya. Mudah-mudahan itu adalah betul. Nah, tetapi pergeserannya sekarang, di era milenial ini, di era modern ini, orang, ya siapapun, entah kiainya, entah siapapun, entah rakyat, semuanya, orang itu pandangannya sudah bukan ilmu lagi. Ini harus diakui dengan jujur. Jujur loh, sudah tidak memandang ilmu. Ya, kita masih ada yang memandang, tapi prosentasenya sudah tinggal berapa persen orang yang melihat ilmu. Kebanyakan yang dilihat pertama kali adalah materi. Ketika ada seorang yang cerdas, alimnya luar biasa, ahli ibadah, dia miskin, nggak dilihat itu oleh masyarakat. Bener nggak? Ada orang cerdas di lingkungan Anda,
alim, ahli ibadah, dia mondoknya bertahun-tahun, bahkan mungkin 20 tahun dia mondok di pesantren, kuliahnya sampai S2, tapi dia miskin. Apakah Anda kemudian kepada dia ini respect terhadap apa yang disampaikan? Kebanyakan orang itu tidak respect, akan mengatakan lalu punya apa ngomong-ngomong. Kan begitu. Tetapi kalau ada orang yang bodoh, entah itu sekolah atau enggak, tapi orang itu kaya raya, wah, Anda sekali dengar aja ngomong apa yang enggak jelas saja langsung diiyain. Ini satu bukti bahwa zaman ini yang dilihat adalah materi, kekayaan. Kalau orang nggak kaya nggak diikuti. Samalah kepada Muhyiddin Habib. Kenapa Taufik Assegaf itu banyak pengikutnya? Kenapa Rizik Syihab, Bahar Smith itu banyak pengikutnya? Karena apa? Karena mereka suka playing victim, suka menunjukkan kekayaannya, mobilnya mewah, seharga miliaran, mobil-mobil yang hanya dimiliki oleh orang-orang tajir itu mereka punya. Sehingga pengikut-pengikutnya yang dilihat adalah itu tadi, hartanya. Nggak melihat bahwa Rizik, si Bahar itu baca kitab kuning bisa jadi dari kanan, penemu baru membaca kitab kuning dari kanan. Bahar bisa apa? Bisa keluar-keluar, bisa memprovokasi. Diikuti saja karena mereka orang-orang kaya. Habib Lutfi, Mbah Habib Lutfi diikuti tidak adimi, bukan karena dia ilmunya, bukan karena alimnya, tetapi karena kanjus sholawatnya, karena materinya udah banyak sekali. Jadi orang kaya sehingga mudah menggerakkan orang-orang. Nah, hari ini Sedulur TV Al-Waha tidak terkecuali kalangan pesantren. Kalau santri, kalau kiainya itu miskin, itu sangat jarang sekali orang yang kemudian mondoknya di pondok pesantren yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Maunya kalau mondok di pondok yang fasilitasnya lengkap, modern, kan begitu. Bayar berapa saja mau. Nah, kembali kepada dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari di film Sang Kiai itu. Hari ini itu sudah, katakanlah masih ada pesantren yang tidak membebani santrinya untuk tidak memberikan biaya apapun kepada pesantren. Tetapi kalau dibikin prosentase yang lebih banyaknya kan semuanya harus bayar. Ditambah lagi saat ini sudah ada pergeseran nilai tadi yang saya katakan bahwa orang sekarang yang dilihatnya adalah materi. Kalau kiainya miskin, santrinya nggak ada, pengikutnya nggak ada, ucapan-ucapannya, statement-statementnya, ilmu-ilmu yang diajarkannya nggak dilirik sama orang. Coba Anda lihat penceramah-penceramah, kiai-kiai yang laris di TV, yang laris undangan ceramahnya, ada nggak yang miskin? Nggak ada, beneran nggak ada. Semuanya kaya raya. Karena apa? Ya sekali ceramah aja berapa juta kan gitu. Apalagi kalau tampil di TV udah bukan jutaan, puluhan itu jadinya. Nah, kemudian Sedulur TV Al-Waha terkait dengan apa yang dilakukan somasi tentang tagar boykot TV Trans 7 itu apakah harus? Sekali lagi apakah harus? Karena apa? Ini adalah sebuah kritik. Kita tidak dikritik oleh diri kita sendiri, tetapi ada yang kritik, ya jangan marah, jangan baperan, ambil sisi hikmahnya saja. Kan di Trans 7 sudah bilang, ya ambil hikmahnya saja lah. Hikmahnya itu bagaimana? Bagaimana sekarang ini? Bagaimana itu yang dilakukan banyak sekali kan mungkin kepada para habibnya. Kemudian ada istilah tentang yang ditayangkan di Trans TV itu katanya membabu ya, menjadi sebuah perbudakan, di santri-santrinya menjadi perbudakan, diperbudak oleh kiainya. Tinggal bagaimana kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apakah benar santri itu diperbudak oleh santrinya, oleh kiainya? Kan kita tinggal memberikan penjelasan kepada orang lain. Apalagi sekarang cara menjelaskannya sangat mudah. Cukup dari kamar, dari rumah sendiri seperti saya ini, kemudian Anda yang mendengarkan. Saya dari rumah nggak usah pergi-pergi. Anda yang di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mendengarkan. Mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kan simpel saja sebenarnya. Kenapa kemudian harus marah? Ini yang kemudian jadi catatan. Kenapa
kita harus marah dan langsung mengajak orang lain untuk memboikot Trans TV. Toh Trans TV itu juga sedang memberikan pencerahan. Apa yang disampaikan oleh Trans TV, mohon maaf, ini bukan dalam rangka membela media, bukan dalam rangka membela Trans TV loh, jangan salah loh, jangan salah. Bukan dalam rangka membela Trans TV. Trans TV itu dengan memberikan tayangan semacam itu adalah upaya mencerdaskan, itu edukasi. Supaya apa? Supaya kita berpikir kan? Supaya kita berpikir. Apakah takdim kepada seorang kiai itu harus salam tempel? Kan nggak ada dasar hukumnya. Kiai-kiai juga nggak pernah memberikan perintah kepada santri-santrinya, kalau kamu mau cium tangan kepada saya harus cium tangan disertai dengan salam tempel, amplopnya nggak boleh kosong. Kan nggak ada kiai yang bilang kayak gitu, kecuali para kabib yang bilang untuk Rasulullah 100 juta, 25 juta, kan kayak gitu, dengan alasan mereka untuk Rasulullah, padahal uangnya juga masuk ke kantong sendiri, Rasulullah nggak dikasih. Kan cuma para kabib-kabib yang ngomong itu. Ayo kamu berikan sumbangan, donasi untuk Rasulullah, bahasanya untuk Rasulullah, tapi setelah dapat uang 100 juta, ya coba kan ada videonya. Orang habib ceramah di depan jamaah untuk Rasulullah 100 juta berapa? 7 ekor sapi atau 100 juta. Mungkin ya karena dia orang kaya milihnya 100 juta, Masya Allah. Dan itu habib itu yang minta-minta kayak begitu. Tapi kalau kiai-kiai yang non habib itu tidak memberikan ajaran semacam itu. Sependek saya ada di pondok pesantren, kiai saya dulu, salah satunya adalah Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh, pendiri Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo, Unsik di Wonosobo, dan juga penggagas penulisan Al-Quran terbesar di dunia, yang saat ini Al-Qurannya ada di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Beliau Mbah Mun, sapaan akrab beliau, Mbah Mun itu nggak pernah yang namanya bilang kalau salaman sama saya harus ada amplopnya. Itu hanya takdimnya wali santri kepengen memberikan hadiah. Kebetulan bukan hanya satu orang yang berpikir pengen memberikan hadiah kepada kiainya, karena santrinya karena anak-anaknya sudah dididik menjadi santri yang baik, menjadi orang yang memiliki akhlak, memiliki pemahaman tentang agama, menjadi orang yang taat beragama, kemudian memberikan hadiah kepada kiainya. Satu pertanyaan, apakah konten yang ditayangkan di Trans TV itu berbahaya bagi umat? Itu pertanyaannya. Apakah berbahaya sehingga harus Trans TV, Trans 7 itu diboikot? Apakah berbahaya? Sisi bahayanya di mana? Kan ini sisi perenungan. Kita diajak oleh Trans TV, Trans 7 itu untuk merenung. Karena ada pergeseran nilai. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari justru menyuarakan, memberikan statement yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang apakah pesantren-pesantren dengan pengasuhnya sudah menjalankan apa yang dilaksanakan atau apa yang distatementkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Pertanyaan yang berikutnya, sedulur TV Al-Waha. Santri zaman dahulu itu dididik oleh kiainya menjadi santri yang betul-betul mandiri. Sekarang, hari ini, santri, apakah betul-betul mandiri? Kalau dulu zaman saya dan sesupah sebelum saya, itu santri memang betul-betul mandiri. Nyuci baju sendiri, makan masak sendiri, nyari sendiri. Sekarang dimanapun yang namanya pondok pesantren itu biayanya besar. Ada biaya laundry, nyuci baju bukan nyuci sendiri, kasihkan ke laundry. Makan tinggal makan, nggak ada yang diajak ke sawah untuk nanam padi supaya kita bisa menghargai setiap suapan nasi, setiap butir nasi yang kita makan. Tidak seperti dahulu yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, diajak ke sawah, dan itu bukan perbudakan tapi adalah sebuah pelajaran. Santri yang jadi khodamnya kiai di dalam, kemudian masak, jadi membersihkan rumah kiai tapi tidak dibayar, itu bukan perbudakan, itu adalah
pendidikan. Pendidikan supaya di rumah bisa mandiri. Sekarang berapa persen pesantren yang tidak ada laundrynya? Itu kan artinya kita disuruh merenung. Dengan adanya tayangan dari Trans 7 itu kita disuruh merenung sebenarnya. Trans TV, Trans 7 itu sedang mengajak kita untuk merenung. Dan sesungguhnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Trans TV atau Trans 7 tidak membuatnya sendirian, tetapi pastinya Allah yang sedang memerintahkan kita semuanya untuk merenung. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada hal yang terjadi dan tidak ada hal yang datang kepada kita, kepada kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, di tengah kehidupan kita, kecuali semuanya telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah pelajaran untuk merenung. Merenungi semuanya. Mari kita kaji lebih dalam lagi Studio TV Al-Waha. Semoga ada manfaatnya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.